orangnya ulet. Takun. Oh. Kira. Jor-jornya kepong-pong mbok ya. Oh, iya. Itu menurut saya ya, itu POV saya. Mungkin termasuk juga ini ya, kan Dalang Jeder itu lumayan kontroversial ya guys ya. Terutama kelakuannya. Iya, betul. Itu sudah tidak diragukan lagi itu. Saya yang poseng. Tolong yang megang prompter, yang memproduser itu jangan Tom Samcong ya. Jadi, nanti lebih anomali masalahnya. Anomali. Jokes yang anomali. Iya, termasuk anomali juga ini editor temannya satu. Tuntung Sahur ya. Temannya Tuntung Sahur. Sersan bersama Dalang Jeder. Ngundangnya Dalang Jeder loh. Ini cuma kayak obrolan di rumah dipindah ke podcastnya Pak Dewo nih. Ini namanya tim kreatif yang kurang kreatif. Betul, betul. Minimal ada host satu lagi gitu, nggak cuma sama adik saya kan. Coba sebenarnya ada mas. Oh ada. Sebenarnya ada. Cuman tapi takut ketemu saya apa gimana? Iya nanti jadi istri ketiga mas. Aduh. Ya yang pusing kan yang di sini nih. Anda kadang-kadang benar. Oke. Tapi ini aku lagi lama banget nih nggak ketemu sama Mas Yakut. Apa kabar Mas Yakut? Alhamdulillah sehat. Nah, lagi banyak semedi aja. Iya denger-denger job sepi nih. Kenapa nih? Tergantikan Sendratari atau gimana? Jadi semenjak pasca pandemi lah ya. Pasca pandemi. Pasca pandemi itu memang tren atau secara frekuensi pagelaran wayang di setiap daerah itu ya belum sestabil sebelum pandemi. Tapi ini semua dalang. Semua daerah. daerah. Jadi bisa dikatakan bulan panennya dalang itu kan dalam setahun 12 bulan. Itu kita kadang bisa di 5 bulan sampai 6 bulan gitu ada bulan-bulan panen. Tapi di pasca pandemi ini hanya bulan-bulan yang mempunyai hype moment aja. Oh kayak panen. Agustusan ya, atau Suro kayak gitu. Sawal atau Suro itu juga tergantung kultur daerahnya masing-masing, akhir tahun atau apa. Gitu. Berarti kalau tahun ini apa tahun kemarin ya? Kan Suro sama 17-an bareng tuh? Ya 2 tahun ini. hampir 2 tahun inilah. Itu agak pusing juga berarti ya. Yang biasanya panen di 2 bulan berbeda jadi sebulan doang. Misalnya 1 bulan yang sama kan itu. Ya salah satunya sih mungkin karena satu faktor ekonomi ya. Ekonomi masyarakat. Yang kedua ada masa transisi pemerintahan mungkin. Yang ketiganya memang untuk animo penanggap. Kita nggak bicara penikmat. Kalau penikmat masih banyak banget. Penikmat masih luar biasa. Animo untuk penanggap itu yang lagi turun. Animo penanggap lagi turun. Jadi kayak hajat-hajat pribadi itu udah nggak tren lagi nanggap wayang untuk saat ini. Itu perkara budgeting kah? Atau ada hal lain kayak gitu loh? Kayak ibarat kemarin kan sempet ini nih tahun-tahun kemarin itu sholawatan tuh. Ya. Sholawatan itu menggeser sekali, nggak cuman dalang lah ya, apalagi dalang. Sholawatan kan tren banget itu. Sebenarnya variabelnya itu sangat luas, bro. Jadi satu tadi itu faktor ekonomi. Yang kedua faktor lagi tersisihnya tren nanggap wayang dengan nanggap kesenian lain. Bisa apa aja lah, bisa ebek, bisa campur sari, bisa sholawatan, bisa apapun itu. Lagi kegeser aja nih. Dan sampai sekarang di dunia perwayangan atau pedalangan ini juga kita terus berinovasi, berkarya, berpikir, tapi belum ada yang bisa menjadi satu gebrakan besar yang berimpact panjang.
untuk di Oh, dunia pedalangan oke. menjadi tren lagi, menjadi prestis lagi, menjadi bergengsi lagi, orang nanggap wayang dan lain sebagainya. Tapi apa itu termasuk juga anak-anak muda zaman sekarang? Kalau kalau misal zaman dulu kan kita kayak baby boomer itu masih penikmat wayang semua tuh. Ya. Makanya penanggap kan ya tua-tua. Apakah dengan adanya kesenian-kesenian yang lain atau globalisasi modernisasi ini memang bukannya nggak ditanggap tapi memang anak-anak nggak kenal aja kayak gitu. Iya, salah satunya itu, salah satu variabel yang terjadi itu. Jadi generasi ini kan generasi muda atau generasi milenial sampai ke Z. Itu kepecah dua tetap. Satu generasi tradisi, satu generasi modern atau metropolis. Untuk generasi tradisi mereka masih sampai sekarang menjadi penikmat dan banyak yang belajar ingin menjadi pelaku. Tapi regenerasi untuk menjadi penanggap juga belum signifikan. Itu di generasi tradisi. Ya. Apa kata dunia di generasi metropolis? Ya, yang orang-orang yang sama sekali nggak tersentuh tahu, ya. nggak tersentuh, nggak pernah nonton, sekalinya nonton nggak mudeng. Iya sih, iya juga. Itu lagi. kan salah satu juga, makanya PR untuk membuat gebrakan baru di dunia pedalangan atau pewayangan itu bukan PR yang mudah. Karena dengan adanya transisi generasi, modernisasi zaman itu perlu dibutuhkan pemikiran yang tajam untuk bisa sampai ke sasaran yang dituju. Jangan sampai ya, misal nih kamu sama teman-temanmu yang generasi metropolis di kota, udah ke trigger nih, wah ada pagelaran wayang di tengah-tengah kota nih, pemerintah nanggap wayang. Jangan sampai terjadi ketika anak-anak ini awalnya penasaran wayang kayak apa sih, setelah nonton malah wayang ternyata kayak gitu, kuno, ora mudeng, ngantuki dan lain sebagainya. Jangan sampai itu menjadi PR kita juga sebagai dalang, pelaku pedalangan dan pewayangan ini. Jangan sampai kita dikasih momentum, kita dikasih kesempatan tapi tidak berimpact kepada audiens, terutama audiens kalau pentasnya di perkotaan. Karena memang kulturnya beda. Berarti pakemnya juga sebenarnya membosankan ya wayang. Kalau kita bicara pakem ya, pakem itu kan seperti bukan itu paguyuban kemas-kemas ya. Paguyubannya mas-mas. Pakem itu kan kayak panduan ya. Ya. Rambu-rambu panduan gitu. Dan pakem itu saya tanya sama kamu bro, pakem buatan siapa? Oh ya. Buatan orang yang di pakem buatan besarkan. Orang kan, buatan manusia kan. Berarti setiap manusia yang berkompeten dan selama diterima masyarakat boleh membuat pakem baru. Oh iya. Itu menurut saya ya, itu POV saya. Mungkin termasuk juga ini ya, kan Dalang Jeder itu lumayan kontroversial ya guys ya. Terutama kelakuannya. Iya betul. Itu sudah tidak diragukan lagi itu. Saya yang poseng. Oke, Dalang Jeder kan ini lumayan kontroversial. Was, hati-hati. Iya. Apalagi di masalah pakem ya. Di kan banyak nih aku baca atau kritik-kritik di mana Dalang Jeder kok orang melu pakeme mbae Dalang Gino kayak gitu. Itu kenapa tuh Mas? Kamu bedakan antara pakem, gaya dan gagrak. Oh iya, berarti kalau gagrak itu disepakati oleh kultur kedaerahan. Gagrak Banyumasan. Kalau gaya itu diinisiasi oleh person si dalang yang mengakumulasi dari gagrak. Iya. Lah kalau pakem ini levelnya paling atas. Oh itu udah kayak. Itu kayak silsilahnya atau ininya. Pencatatan gitu ya? Atau rambu-rambu panduan yang dibuat dari zaman dulu. Yang tidak semua orang membuat pakem baru diterima sama publik. Oh jadi kalau misal nih.
Mas Yakut kan pernah mementaskan Rahwana yang notabene kita semua tahu bahwa Rahwana itu kan mencintai Sinta waktu itu kan. Ketika lagi ada Sinta, tapi kalau lagi sama Feli yang mencintai Feli. Gitu. Oke. Ada Fani yang mencintai Fani kan. Kayak gini. Yang mana itu? Nah itu belum tahu nih, lama nggak ketemu kok ada nama-nama baru ini. Ini ilustrasi. Ilustrasi ya? Penggambaran seorang Rahwana. Oke. Tapi Mas Yakut itu sempat menggambarkan bahwa Rahwana memang mencintai Sinta tapi sebagai anak. Nah itu menyalahi gaya atau gagrak atau pakem apa enggak menurut? Kalau itu bukan menyalahi pakem, malah kalau yang versi itu malah saya mengambil dari pakem yang sudah ada. Karena benar-benar si Sinta itu kan aslinya anaknya Rahwana, di pakem yang sudah ada kan semacam itu. Saya hanya menggarap sisi yang jarang diketahui oleh orang secara lebih spesifik, lebih detail. Jadi ya memang cintanya Rahwana ke Sinta cinta bapak ke anak, wong dia anaknya dan Rahwana juga tahu dia anaknya. Nah tapi di pakemnya seperti itu. Banyak nggak orang yang nggak setuju bahwa kan apalagi Pak Tejo nih, Pak Tejo kan mengagumkan sekali cintanya Rahwana ke Sinta ini sebagai lawan jenis, sebagai pasangan lah ya kayak gitu. Itu banyak yang tidak menerima atau enggak dari versinya Mas Yakut? Kalau saya orang yang tidak pernah judgement ya. Jadi maksudnya berkaryalah, berinovasilah. Anda akan mendapatkan followersnya masing-masing. Jadi ketika Pak Tejo seperti itu ya silakan selama bertanggung jawab dengan argumentasinya. Bahkan gini loh, orang bikin pakem baru pun boleh. Kita kembali ke awal, pakem dibuat sama orang juga sama. Tapi diterima enggak sama masyarakat. Misal Kesatria Dewa, Mas Hanung bikin Sanggit, Aswatama. Lawan Gatot Kaca ya? Lawannya Gatot Kaca. Gitu ya kan, agak kurang nyambung itu kan membuat pakem baru. Perkara boleh atau tidak boleh. Tapi nanti diterima sama masyarakat atau tidak itu hal yang berbeda. Dan pakem itu akan bisa dilanjutkan atau diteruskan oleh followersnya atau tidak itu juga hal yang berbeda lagi. Terus balik ke yang tadi nih, kenapa Mas Yakut tidak mengikuti gaya atau seperti Mbah Gino? Padahal banyak banget yang request nih gitu loh. Kalau tidak mengikuti sebenarnya ya enggak juga. Ada fase di mana saya jiplak 100% gayanya almarhum Simbah. Berikut perjalanan karir, saya ingin mencapai situasi yang nyaman. Lah, kenyamanan itu terjadi ketika kita tidak menjadi orang lain. Tidak kontradiktif sama perasaan, sama intuisi, sama rasa, sama pikiran. Ketika saya mencari jati diri yang saya temukan otomatis karena akumulatif. Tidak mungkin tuh kita menjadi jati diri murni yang benar-benar ini benar-benar gaya baru, pakem baru ya nggak ada. Adanya ya akumulasi semuanya. Misal kita mau bikin wayang baru aja bukan 100% ori. Karena apa? Lah wayangnya aja udah nggak ori. Wayangnya aja udah. Kitabnya aja dari India ya aslinya. Atau kita bikin cerita lain lah, bukan pakai Mahabharata sama Ramayana, tapi kan wayangnya ini bukan ciptaan kita. Ya fiksi juga akhirnya bisa diotak-atik sesuai keinginan imajinasi ya. Ya intinya ginilah, keresahan yang sedang dialami sekarang itu lebih kepada bagaimana caranya wayang atau pagelaran wayang ini menjadi prestis lagi. Dalam arti prestis bukan prestis yang prestis tapi nggak ada yang nanggap, bukan yang kayak gitu. Prestis tapi yang tren, yang menjadi tren lagi gitu loh. Jadi kayak orang rasa memiliki wayangnya itu tumbuh lagi. Menurut Mas Yakut itu lebih ke person dalangnya atau timnya atau jalan cerita wayangnya atau gaya wayangannya yang perlu ada perubahan. Ya. Yang perlu di-push itu sebenarnya dua aspek.
Satu aspek pelaku, kedua support system dari pemerintah. Dengar. Itu pasti. Halo Mas, dengar? Itu pasti. Pak Beb, Bupati ini, Pak Dewo kan juga ya beberapa kali itu juga sangat support lah sama kami Jedar Production dan Dalang Jedar, beberapa kali pentas di mana sampai terakhir di alun-alun itu yang alun-alun lama sekali tidak ada wayang. Iya, akhirnya pentasan ya. Dipentaskan di alun-alun. Lewat DKKB-nya beliau juga terus ada lah untuk wacana itu. Nah, yang aku maksud itu pemerintahan secara lebih luas lagi loh, bro. Bukan yang sekupnya hanya per kabupaten atau per provinsi, tapi lebih kepada pemerintahan pusat. Oh, pusat? Pemerintahan pusat coba kamu lihat kementerian ini, kementerian itu, instansi ini, kenegaraan instansi itu. Yang dulu itu memakai wayang menjadi pagelaran atau pementasan yang dianggap prestis dan selalu rutin tuh wayang. Sekarang dari era terutama paling kerasa ya era Pak Jokowi itu terakhir. Dari era Pak Jokowi karena mungkin berbarengan dengan transisi zaman, transisi generasi juga. Terus dan inisiasinya pemerintah waktu itu lebih fokus ke infrastruktur. Pembangunan. Jadi ya memang itu. Ada nggak program atau gagasan atau inovasi yang bakal dimainkan ya, instrumennya? Itu di aspek kedua ketika si pelaku juga bertanggung jawab bagaimana caranya membuat kemasan di pagelaran wayang yang minimal ini bisa menjadi gebrakan baru dan nantinya impactnya mendarah daging lagi ke masyarakat Indonesia. Jadi gini, UNESCO itu kan tahun 2003 menganugerahi Indonesia wayang adalah milik Indonesia lewat Ki Mantep Sudarsono yang menjadi duta perwakilan dari Indonesia. Nah, setelah diakui oleh UNESCO wayang milik Indonesia, jelas milik Indonesia bukan hanya milik orang Jawa, bukan hanya milik orang Sunda, bukan hanya milik orang Bali gitu. Berarti bagaimana caranya wayang ini dirasakan menjadi milik semua warga Indonesia dari Sabang sampai Karaoke. itu harus ada terobosan, harus ada inovasi bagaimana caranya wayang ini merasa dimiliki oleh semua orang di Indonesia. Kita selaraskan dengan penghargaan yang diberikan oleh UNESCO. Lah, PR besarnya pada pelaku-pelakunya. Berarti Mas Yakut lagi ada improvement atau intrik-intrik untuk mengadakan mengadakan wayang yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Di dalam semedi saya di beberapa waktu terakhir, semedi itu bisa dikarenakan karena job yang lagi nggak rame bisa. Semedi itu bisa dikarenakan karena kebutuhan ekonomi bisa, karena pusing tagihan bisa, karena masalah rumah tangga bisa. Rumah tangga ya, dua soalnya. Karena apapun bisa, tapi di dalam semedi itu akhirnya muncul juga perbaikan diri, pasti hikmahnya berusaha untuk memperbaiki diri beserta memperbaiki fak bidangnya. Ya. Petani nih lagi merenung, lagi semedi, kan berarti dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki gimana caranya menjadi petani juga yang baik, bukan hanya dirinya. Saya sebagai dalang gitu juga, memperbaiki diri dan juga ingin membuat gebrakan di dunia pewayangan dan pedalangan. Oh, ini berarti ada nih, ada wacana untuk membuat sebuah gebrakan gitu ya. Alhamdulillah, saya dapat ide dan gagasan untuk hal tersebut yang apa tuh? Kamu lama-lama kayak Pak Prabowo di PBB deh. Jadi apa ya? Cita-cita saya sih ide dan gagasan ini bisa diterima di seluruh Indonesia dan
disupport langsung sama pemerintah pusat. Wih, semoga ya. Cita-cita Amin. saya, minta Amin, doanya. amin. Jadi gini, bukan hanya sebagai dalang jeder yang ingin, ya nggak naif lah, saya sendiri ingin mendapatkan keuntungan baik secara finansial atau apa di dalam karya ini, itu nggak munafik. Tapi juga ingin membuahkan impact yang lebih luas. Ya kalau kata guru saya kan khairunas anfa'uhum linas. Kaget banget. Kaget banget. Amin. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk banyak orang kan gitu. Siapa tahu dengan satu mercusuar karya saya ini disupport sama pemerintah, diselenggarakan oleh pemerintah, diaplikasikan juga dibantu oleh pemerintah di setiap daerah di Indonesia ini, yang nantinya juga berimpact kepada animo yang kita bahas di Penanggap, awal. ya. Jadi kalau udah jadi tren lagi kan orang nanggap itu pasti naik Seneng, juga ya, animonya seneng. gitu loh. Yang pasti saya gubah di dalam wujud karya saya yang baru nanti ini, insya Allah, apa sih Apa? yang tidak dimudengi sama audiens, itu kita buat mudeng. Apa sih yang membuat mereka suntuk, ngelangut, bosen, itu kita garap pasti. Apa sih yang membuat mereka tidak merasa memiliki pada wayang ini, aspek itu pasti kita garap. Oke. Terus ini, ngomong-ngomong tentang wayang ya, aku pengen, sebenarnya kan gerak itu banyak banget ya. Gerak banyak banget. Mas Yakut berusaha untuk membuat sebuah karya yang menjadi gebrakan baru. Tapi aku pengen nge-throwback lagi nih. Menurut Mas Yakut, apa yang lebih unggul dari gerak Banyumasan atau wayang Banyumas nih daripada gerak-gerak lain atau gaya-gaya lain? Ada nggak sih? Kita bicara keunggulan plus minus ya. Ya plus minus. Itu susah bro. Karena siapa yang menerima itu jadi tolak ukur. Oh iya. Gimana juga sih? ya. Itu kan hubungannya sama selera bro. Kamu seleranya yang pesek gitu loh. Sing ambekane irit, ora gelis mati kan gitu. Edi ambekane selerane sing irunge ambo. Ambekane poros, delamane ngedodong. Template wayang banget, guys. Itu selera Mas. Jadi kita mau bicara keunggulan susah. Siapa yang menerima keunggulan tersebut atau kekurangan tersebut itu menjadi tolak ukur. Setiap karya punya penikmatnya masing-masing ya. Betul. Ya, followersnya masing-masing. Oke. Mau tanya apa lagi itu? Itu apa tuh prompter apa tuh? Oh, selera presiden kita orang Banyumas. Apa nih? Ini konteksnya apa nih? Apa sih? Ini konteksnya apa? Aku tuh baru mau tanya, emang Bu Titik itu orang Banyumas gitu loh. Jadi judulnya For Your Information. FY, iya. Pak, nulis prompter tolong yang lebih spesifik, Pak. Itu membingungkan sekali, Pak. Makanya saya izin sama tim kreatif ya, Sersan Podcast ini apa? Serius tapi santai. Tolong yang megang prompter, yang memproduser itu jangan Tom Samcong ya. Jadi, nanti lebih anomali masalahnya. Anomali. Gini, sekalian di sini saya mau minta satu doa dan restu. Ya. Dalam pemikiran saya, dalam perenungan saya, tumbuh atau muncul ide-ide gagasan baru untuk gebrakan di dunia pedalangan dan pewayangan. Yang kedua, mohon doa restu untuk segera bisa bangkit, bukan secara hanya person seorang dalang, tapi juga secara selera, keinginan, penikmat, animo dari masyarakat. Host, maaf ya. Mic jangan dipegangin terus, bukan mainan ya. Oh iya. Sampai sini nih. Kerusuk ya. Maaf. Itu cara wong Banyumas jenenge saraden. Orang bisa menang. Itulah saya minta doa restu di situ supaya
sebagai dalang persen, dalang jeder saya bangkit, sebagai semua dalang juga bangkit, perwakilan semua dalang, dan dunia pewayangan dan pedalangan bangkit lagi. Dalam arti bangkit itu lebih menjadi trendsetter lagi nanti di generasi penerus. Entah nanti jalannya lewat apa, karyanya seperti apa, minta didukung oleh publik untuk penikmat wayang juga, dan juga stakeholder pemerintah, terutama pemerintahan pusat atau Pak Presiden. Oh iya, Pak yang Presiden. Beliau juga kan terah Banyumas, Bro. Ada Banyumasnya ya. Ya, dia terah Banyumas, nyekarnya juga ke makam dawuhan. Kalau kamu kan nyekarnya di ruangan gelap. Betul. Nyekar itu kan nyanyi. Sarke. Kamu itu beda ya nyekarnya. Ya, semoga Kalau untuk ada kedepannya. ide dari dalang Banyumas, dari orang Banyumas, timnya orang Banyumas gitu kan. Siapa tahu lebih tersentuh Pak Prabowo untuk ya ayo dimulai dari Banyumas untuk Indonesia, untuk Nusantara. Ya, yang pasti kita berdoa semoga semua gebrakan itu pas buat Banyumas anjay. Amin. Apa tuh? Lihat Mas. Oke. Ini pesan sponsor kayaknya deh. Ini ya ada pesanan sponsor ini. Sponsor. Ya. Kenapa enggak beliaunya langsung ada di sini gitu kan langsung enak. Nah, kita ngomong-ngomong tentang wayang nih, karakter wayang nih. Kita kan di sini lagi di podcastnya Pak Sadewa ya. Nah, menurut Mas Yakut, karakter wayang Sadewa atau Sadewo itu sebenarnya berwatak seperti apa sih? Sadewo itu adalah pendawa yang ragil. Terakhir. Kontot yang terakhir. Keistimewaan Raden Sadewo, dia orangnya ulet. Tekun. Oh. Kira. Jor-jornya kepompong bok ya. Oke, tekun. Ulet, tekun, dan juga dia itu orang yang hebat dalam pencatatan. Jadi orangnya seneng nulis kalau Sadewo gitu ya? itu. Entah ya kalau Pak Bupati kita itu sama atau tidak, saya nggak tahu itu. Kesamaannya kalau sama karakter Sadewo. Sama sih, kalau Pak Dewo setahu saya itu gemar menulis juga, menulis, ada catatan-catatan kayak gitu deh hari kayaknya. Sama. Tinggal 200.000. Iya bener maning. Salah ya. Udah ya. Sorry. Saya nunggu tulisannya Pak Dewo dalang jeder pentas lagi bulan ini, tanggal ini, momennya ini, eventnya ini gitu. Nah, nanti kita coba. Sindennya kalau bisa Lisa Blackpink. Jangan dong. Itu nanti mengglobal. Ini jokes yang anomali. Iya, termasuk anomali juga ini editor temennya satu. Tungtung Sahur ya. Temennya Tungtung Sahur. Temennya Tong Samsung tuh kenapa berdua sebelahan gak jelas banget. Kan saya mau bilang cupat kayak kan gak enak. Tiang-peng. Kalau setauku karakter Sadewa itu lebih ini lagi. Kalau secara ini ya, kita mata berata India ya. Sadewa itu dianugerahi pengetahuan buat masa depan sama masa lalu. Ya itu makanya dia rajin nulis karena dia punya itu indra keenam, kalau orang sekarang bilangnya sixth sense gitu kan. Ya itu karena dia gini loh, kita di Jawa seringkali bilang ada ramalan Jayabaya gitu-gitu kan. Lah orang-orang kayak Prabu Jayabaya, kayak karakter Sadewa di dunia pedalangan itu orang-orang yang diyakini oleh yang yakin dan dipercaya oleh yang percaya itu memiliki sixth sense. Makanya dia rajin mencatat baik masa lalu atau masa yang terprediksi ke depannya seperti apa. Prediksi. Oke, jadi begitu teman-teman. Terima kasih sekali Mas Dalang. Semoga pedalangan di Banyumas, terutama dalang-dalang Banyumas bisa bangkit lagi lah ya. Amin. Dan saya juga berdoa semoga Mas Patrem menjadi host tetap di Sersan ini ya. Jadi kan ya supaya tidak terlalu banyak nganggur plonga-plongo di teluk kayak gitu loh. Apa nih?
kafe yang ada pohonnya itu. Mulai. Pesen juga titip salam buat Pak Sadewo. Siap. Nanti kita sampaikan beserta ini ya. Wah, apa nih blue green screen? Lanjut aja. Boleh Oke. nanti siapa tahu karya yang lagi saya gagas ini juga pastinya sebagai pemimpin ya eksekutif di Kabupaten Banyumas kan beliau. Nanti juga saya minta doa restu, minta dukungan juga supaya lebih disupport naik ke pusatnya supaya pusat juga lebih Amin. melirik. Amin. Oke, sekian untuk podcast Sersan kali ini. Semoga kita doain juga kita berdoa lagi untuk kemaslahatan dalang-dalang di Banyumas. Amin. Semoga Amin. semakin naik lagi. Ya, jadi dari Banyumas untuk Nusantara, Dari dalang Banyumas untuk dalang Nusantara, wayang Banyumas untuk wayang Nusantara. Amin. Sekian, dadah.